Oke, sebaik lagi di channel YouTube Jago Pajak Langsung ke Reza. Kali ini gue akan bahas tentang pembagian dividen untuk saham preferen. Nah, jadi di sini saham preferen itu ada 4 macam, ya. Jadi dia ada yang kumulatif, non kumulatif, serta partisipatif dan non partisipatif. Nah, jadi bisa kumulatif, non kumulatif gitu ya. Bisa partisipatif, bisa non partisipatif. Nah, ini bisa gini ya. Jadi bisa 4 macam. Kumulatif partisipatif, kumulatif non partisipatif, non kumulatif partisipatif atau non kumulatif non partisipatif. Nah, partisipatif itu artinya adalah dia berhak atas bagian dividen untuk saham biasa. Jadi ketika misalnya saham preferennya udah dibagi, si partisipatif ini masih berhak atas dividen sama seperti dividennya saham biasa. Nanti akan kita kasih contohnya ya. Nah, contohnya kita lihat. Tahun 2017, PT Anugrah membagikan 700 juta dividen kas. Pada saat itu nilai par saham biasa adalah 4 miliar, nilai parnya adalah dan nilai par saham preferen yang dia tarifnya itu dividen 8% adalah 1 miliar. Dari transaksi tersebut berikut beberapa alternatif perhitungan dividen saham preferen berdasarkan fitur-fiturnya. Nah, kita akan lihat di sini. Yang pertama ya, kalau non kumulatif non partisipatif. Nah, ini yang paling gampang ya, karena ya udah dividen saham preferennya adalah 80 juta gitu ya. Dan di sini kan dividen kas yang dibagikan adalah 700 juta. Berarti sisanya adalah 620 juta ini untuk saham biasa. Ya, jadi untuk saham preferennya 80 juta dan saham biasanya adalah 620 juta. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dia kumulatif dan non partisipatif. Berarti kumulatif ya. Nah, diasumsikan misalnya di 2 tahun sebelumnya perusahaan ini tidak membayarkan dividen, ya. Maka ketika dia kumulatif, maka ketika si perusahaan itu tidak membayarkan dividen, maka itu akan diakumulasi, ya. Artinya dividen itu akan dibayarkan 2 tahun sebelumnya plus tahun ini, jadi 3 tahun. Nah, 2 tahun sebelumnya berapa ya? Udah 80 juta dikali 2 tahun berarti 160 juta, gitu kan. Nah, kemudian sisanya adalah 80 juta itu untuk dividen yang tahun ini. Nah, berarti total dividen untuk saham preferen adalah 240 juta. Gitu. Nah, sisanya 460 juta itu adalah untuk yang saham biasa. Ya, jelas ya. Ini kalau kumulatif non partisipatif. Jadi dia bisa dividennya itu dirapel gitu ya. Ketika di 2 tahun itu tidak membayarkan dividen, maka dia akan dirapel di tahun pada saat dia membayarkan dividen. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat nih. Kalau non kumulatif dan partisipatif penuh. Gitu ya. Non kumulatif tapi partisipatif penuh. Nah, kita lihat di sini. Nah, dividen untuk saham preferen adalah 80 juta. Gitu ya, 80 juta. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ya, persentase dari persentase nilai saham biasa saham preferen dibandingkan saham biasa itu adalah 1:4 ya. Artinya 25% itu adalah saham preferen dan 75% itu adalah saham biasa. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk saham preferen kan tadi 80 juta dapatnya ya.
di tahun berjalan. Nah, berarti ketika saham preferennya itu dibagi 80 juta, ya, maka saham biasa dia harusnya dapat 4 kalinya, gitu ya. Karena 25% itu saham preferen dan saham biasa adalah 75%, berarti dikali 4. Nah, maka saham biasa dapat 320 juta dan totalnya adalah 400 juta. Nah, sisanya itu berarti kan berapa? Karena total 700, berarti jadinya 300 juta kan. Nah, 300 juta ini dibagi tadi 25%. Sorry, bukan 25% ya ini. 20%, 20%. Ini 80. Ini 1/5 ya, 1/5. Berarti 80% dan 20%. Nah, 1/5 ya. 300 juta tadi berarti 20%-nya itu buat saham preferen dan sisanya 80%-nya itu adalah saham biasa. Nah, kenapa seperti ini? Nah, karena fitur tadi partisipatif, dia berhak atas pembagian dividen yang meskipun dia itu sudah mendapatkan dividen untuk saham preferen seperti itu. Ya. Jadi dividen saham biasa yang biasanya hanya untuk saham biasa kalau non partisipatif itu bisa dibagikan juga ke pemilik saham preferen. Nah, berarti 300 juta di sini ya kan dibagi untuk si preferennya adalah 20%. Ya, artinya 20 juta dan untuk saham biasanya adalah 80%-nya yaitu 240 juta. Nah, maka di sini saham preferen dapatnya adalah 140 juta totalnya dan saham biasa adalah 560 juta seperti itu. Nah, ini caranya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk bagaimana kalau yang kumulatif dan partisipatif penuh. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang pertama adalah yang kumulatifnya dulu. Berarti yang karena dia 2 tahun sebelumnya tidak mendapatkan dividen, maka 80 juta dikali 260 juta di sini ya. Nah, kemudian dividen tahun berjalan ya yang 8%, berarti 80 juta. Jangan lupa karena tadi perbandingannya adalah 1/5, 1/1 ini dan 4 ini ya, berarti ya 1 ini dan 1 saham preferen dan 4 saham biasa. Nah, berarti untuk saham biasanya adalah dikali 4 sehingga total adalah 400 juta. Nah, berarti si saham preferennya adalah 20% dan saham biasanya adalah 80%. Nah, kalau kita lihat di sini 560 juta ya. Berarti kan kalau misalnya ke 700 sisanya tinggal 140 juta kan. Nah, sama dibagi. Berarti 140 jutanya itu dikali 20% ya. Punyanya si saham preferen, berarti 20% dari 140 juta 28 juta dan sisanya 80% dikali 140 juta itu miliknya saham biasa. Nah, maka di sini saham preferen plus kumulatifnya itu dapat 268 juta dan saham biasa itu dapat 432 juta seperti itu. Nah, ini kira-kira caranya mungkin agak sedikit berbeda ya dengan keterangan yang ada di sini. Teman-teman bisa ikutin keterangan yang ada di sini, juga bisa ngikutin cara yang gua jelaskan barusan. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa terus. Bye bye.